Salam pertumbuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Pengkhotbah pasal 3 berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan itu benar adanya. Dan itu terlihat dan terbukti nyata dalam kisah Naomi bersama dengan menantunya Ruth. Ada waktunya berencana, ada waktunya untuk berusaha dengan keras. Namun ada waktunya juga untuk menanti. Itulah gambaran dari kitab Ruth, di mana kita sadar bahwa menanti waktu yang tepat itu tidaklah mudah. Membutuhkan kesabaran, ketaatan, dan keyakinan bahwa Allah Sang Pemelihara itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap adanya. Kitab Rut pasal keempat ayat 13 hingga ayat 14 mencatat demikian. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel." Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kisah dari Naomi dan Ruth tidak mengisahkan tentang penantian pertolongan Boas atas masa depan mereka. Namun mereka sedang menanti tangan yang tidak terlihat atas mereka, yaitu Allah yang bekerja melalui Boas untuk memelihara hidup mereka berdua. Dan itulah yang menjadi benang merah daripada kitab Rut ini. Kitab Rut adalah kitab yang mengisahkan tentang sang penebus daripada Rut, yaitu Boas, yang sesungguhnya menjadi sebuah gambaran tentang Allah sendiri yang menebus umatnya. Saudara, keputusan yang tampak benar terkadang justru merupakan kesalahan yang membawa malapetaka. Tetapi keputusan yang tampaknya salah terkadang justru merupakan hal yang tepat yang membawa terobosan yang penting dalam kehidupan saudara. Naomi dan Eliezer ketika memutuskan bersama dengan anak-anak mereka untuk keluar dari tanah Israel menuju Moab, yaitu Yordania saat ini, karena pada saat itu Israel terjadi kelaparan dan keputusan itu nampaknya benar. Namun ternyata setelah 10 tahun mereka berada di Moab, mereka baru sadar dan merasakan bahwa keputusan yang mereka ambil salah adanya. Dan Tuhan seolah-olah menurut Naomi memberikan malapetaka dan kepahitan bagi hidupnya. Alkitab mencatat bahwa Naomi ketika dalam perjalanan menuju ke tanah kelahiran ingin disebut namanya sebagai Mara, artinya kepahitan. Karena menurutnya Tuhan membuat kepahitan demi kepahitan bagi hidup dirinya. Saat Naomi terpaksa memutuskan untuk kembali ke tanah perjanjian, ternyata keputusan yang seolah-olah terpaksa itu membawa akhir yang baik. Bukan hanya akhir yang baik, Alkitab mencatat hidupnya disegarkan dan dipelihara oleh Allah. Ruth sebagai sang menantu mengalami suatu permulaan yang baru dalam hidupnya. Ruth mengalami pemulihan dan terobosan yang mengubah segala-galanya ketika tiba di negeri asing. Ruth tidak pernah ke Bethlehem dan tidak tahu situasi Israel. Tanpa perencanaan, Ruth dan Naomi tiba di Bethlehem tepat di musim menuai jelai. Itu disebutkan dalam pasal 1 ayat 22. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah cara Tuhan memelihara kedua janda ini. Dan secara luar biasa Ruth bisa-bisanya memungut jelai di tempat yang tepat, yaitu di ladang milik Boas. Tangan Tuhan yang tidak terlihat itu membawa juga pada waktu yang tepat, yaitu dengan kematian suaminya, kematian anak-anaknya, dan di tempat yang tepat, yaitu memungut jelai di ladang Boas saat sedang memanen. Setelah menemukan orang yang tepat itu juga pemeliharaan Tuhan. Ada penafsir yang mengatakan bahwa penebus Rut yang paling berhak bukanlah pribadi yang baik. Dia adalah seorang yang penuh perhitungan dan tidak sungguh-sungguh mau menjalankan Taurat dan menebus Rut. Itulah sebabnya Tuhan kemudian mempertemukan Rut dan Boas, seorang pribadi yang tepat.
pribadi yang mau menebusnya. Ternyata pemeliharaan Allah terasa dan terlihat melalui cara pernikahan tebusan atau disebut levirate. Ya. Cara ini tidak pernah terpikirkan oleh Naomi, apalagi oleh Ruth. Namun budaya atau adat itulah yang dipakai Allah untuk kemudian memulihkan kehidupan Ruth dan Naomi. Tangan Tuhan yang tidak terlihat itu juga melibatkan unsur lain, yaitu karakter Ruth, yang kemudian membuat Boas terpikat kepadanya. Walaupun dia janda, namun ia bersikap benar, tidak mengeluh, menjaga harkat dan martabatnya dari hidup orang-orang di sekitar dia. Dan itulah yang membuat kemudian Boas tertarik untuk menebus Ruth. Saudara, juga Allah memberikan hikmat kepada Naomi untuk berkata kepada Ruth bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Ruth terhadap Boas. Dan Ruth pun diberikan roh penundukan untuk mempercayai seluruh nasihat daripada Naomi. Akibat dari semua perkara di atas, Ruth mengalami apa yang disebut berkah yang luar biasa. Rahimnya dipakai oleh Tuhan menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tangan yang tidak terlihat, yaitu pemeliharaan Tuhan, tidak pernah meleset. Namun, apakah kita mau taat dan sabar, serta peka melihat tangan Tuhan yang tidak terlihat itu terjadi juga dalam hidup saya dan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.